21. Amma sekarang. Iya. Iya. Ya, kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Afkarus Sia-Sia. Kita masuk halaman 21. Jadi setelah kita bahas tentang jihad, yaitu adalah yang harus dilakukan oleh negara dan juga dakwah yang dilakukan oleh negara untuk disebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Apabila dakwah itu mendapati rintangan, halangan secara fisik, maka negara akan turun dengan pilihan kepada negara yang menghalangi tadi untuk memasuk Islam, atau mereka tunduk dengan syariat Islam, atau mereka diperangi. Nah, berikutnya kita masuk tentang muhasabah. Amma muhasabatu daulati min kibalil ummah, adapun mengoreksi penguasa dari sisi umat. Betul itu kan? Betul yang itu kan? Iya. Fa innal islama qad ja'ala muhasabatal hukmi fardhan alal muslimin. Maka sesungguhnya Islam telah menjadikan mengoreksi penguasa, muhasabatil hukami fardhon alal muslimin, yaitu adalah kewajiban bagi kewajiban untuk orang Islam mengoreksi penguasa. Jadi kita ini muhasabah lil hukam itu kewajiban kita. Kok bisa dikatakan wajib? Nanti jelaskan di sini. Karena di sini dikatakan falaisal makna wujubu ta'atihim walau zalamu walau akalul huquqa wa sukutu alaihim. Dan tidak berarti kewajiban ini untuk mentaati mereka, kewajiban mentaati mereka meskipun mereka itu menzalimi ataupun memakan hak-hak manusia tadi, memakan hak-hak rakyat, itu adalah diam terhadap mereka. Ya, jadi tidak ada artinya itu karena kita wajib taat, mereka menzalimi kita, memakan hak-hak kita, lalu kita diam. Tidak begitu, karena katanya disuruh taat. Ya, tidak begitu. Bal ta'atuhum ma'a wujubi muhasabatihim ala a'malihim. Akan tetapi ketaatan kepada mereka ini disertai dengan wajib memuhasabah dari aktivitas mereka para penguasa. Jadi taat itu beriringan dengan muhasabah yang mengoreksi perbuatan mereka kepada kita. Loh, kok apakah mereka itu pasti salah sehingga kita ini misalnya harus muhasabah?
Bukan begitu. Jadi begini, kita ini tetap wajib taat kepada penguasa, pada khalifah, ya. Tetapi disertai dengan kewaspadaan agar mereka tidak menyimpang, agar mereka tidak menzalimi kita, agar mereka tidak memakan hak-hak kita. Nah, kewaspadaan ini bukan juga berarti apa, misalnya mengurangi taat, tidak mengurangi taat, tetapi lebih dalam konteks mengawasi tadi, mengoreksi. Jadi beda ya, mengoreksi dengan maksud tidak taat itu jadinya jadi gini. Jadi antara kritik sinis ataupun misalnya apa ya, mungkin dikatakan bukan, membangkang gitu. Tidak begitu. Jadi kita ini kepada khalifah tetap taat, wajib taat. Tapi pada saat ada kesalahan mereka, kita pun tetap wajib untuk mengoreksi mereka. Mengoreksi ini bukan karena pembangkangan kita, paham nah? Jadi karena kita taat. Begitu. Jadi disertai dengan taat. Karena kita mentaati mereka dan kita tidak ingin mereka itu menzalimi kita, gitu aja sebenarnya. Jadi ini beda kalau ada orang misalnya pengen mengoreksi orang lain, maksudnya ingin menghancurkan orang lain, sinis ke orang lain, sinis ke khalifah, nauzubillah, sinis ke penguasa, itu nggak boleh yang kayak gitu. Ya, padahal dia ini tetap diperintahkan untuk taat. Gitu. Nah, jadi terhadap aktivitas mereka wa ala tasarrufatihim, dan juga terhadap apa? Pengelolaan mereka, periayahan mereka, pengelola tasarruf mereka kepada rakyat. Fallahu subhanahu wa ta'ala farada 'alal muslimina muhasabatal hukami. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kaum muslimin untuk bermuhasabah, untuk muhasabatal hukam, untuk memuhasabah, mengoreksi penguasa. Ini Allah telah wajibkan. Wa amarahum amran jaziman bil taghyiri alaihim. Nah, dan juga memerintahkan dengan perintah yang sangat tegas kepada kaum muslimin untuk merubah penguasa tadi, ya, dari apa? Ya, atas mereka idza hudimu hukukul ra'iyah, apabila, ya, bisa juga idza hadamu hukukal ra'iyah. Jadi apabila para penguasa itu menghancurkan hak-hak rakyat, ya kan? Wa idza qasiru awil qasiru biwajibatihim, atau mereka ini bagaimana melalaikan kewajiban mereka, ya. Nahwaha, yang sejenis gitu, misal kewajiban mereka atau yang seperti itu. Au ahmalu sya'nan min su'uniha, atau mereka mengabaikan, ya, perhatian urusan-urusan yang menjadi pengelolaan mereka. Jadi yang menjadi harus mereka urus. Au khalafu ahkamal Islam, atau bahkan mereka ini menyelisihi hukum-hukum Islam, bisa jadi. Bahkan au hakamu bi ghairi ma anzalallah, atau mereka menghukumi dengan atau memerintah dengan sesuatu yang selain dari yang diturunkan Allah. Nah, jadi ini adalah perintah Allah untuk kita mengoreksi para penguasa, ya, ketika mereka ada misalnya tadi zalim, menghancurkan hak-hak rakyat. Misalnya nih, misalnya pernah ada satu
kejadian pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang Yahudi. Yahudi ini rumahnya berdekatan dengan masjid. Karena masjid pada waktu itu sudah makin banyak orang untuk sholat, harus diperluas. Itu gubernur pada waktu itu, Amr bin As, ya, gubernur di Mesir pada waktu itu, bagaimana menawarkan kepada Yahudi ini akan tukar guling, akan dibangun lagi rumahnya di tempat yang lain, diganti rugi, bahkan dengan harga yang sangat mahal. Dalam satu riwayat bahkan berkali-kali lipat. Silahkan kamu mau minta berapa, rumah kamu saya pindahkan buat perluasan masjid. Tapi karena dia bukan orang Islam, dia orang Yahudi, pada waktu itu dia tidak mau. Kenapa? Dia sudah senang rumahnya di situ. Karena ini kepentingan masjid, kepentingan umat lebih besar menurut Gubernur Amr bin As pada waktu itu, bagaimana? Ya kan? Pada waktu itu tetap dibongkar rumah orang tadi. Nggak terima dia merasa hak dia merasa bagian dia, ya. Bagaimana? Dia kemudian mengadu kepada Umar bin Khattab, mengadukan gubernurnya. Gitu. Kenapa? Sini, nggak apa-apa. Tuh lewat sini nggak apa-apa. Lewat depan gini. Iya. Nah, jadi dia tetap mengadukan itu. Ini menjadi muhasabah kepada siapa? Kepada gubernur yang merupakan pada waktu itu bagian dari penguasa. Gitu. Yang mengadukan, dia mengadukan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun meluruskannya. Akhirnya karena memang dia juga taat Amr bin As, maka dibongkarlah masjid yang mau dibangun tadi, disuruh bangun lagi itu rumah orang Yahudi. Walaupun akhirnya orang Yahudi tadi masuk Islam dan menyerahkan rumahnya itu untuk bangunan masjid. Kenapa? Karena keadilan, karena adanya ketaatan dari Amr bin As agar tidak menzalimi. Bila ada tadi pengaduan. Ini dari orang kafir yang menjadi kafir zimmi, ya kan, warga negara. Bagi seorang muslim apabila mengetahui hal itu, dia harus mengoreksi penguasa, begitu. Karena ini kewajiban. Bisa jadi menurut pandangan penguasa, pandangan khalifah pada waktu itu, dia tidak meragukan tidak menghancurkan, maksudnya ya, tidak menghancurkan hak-hak rakyatnya karena mungkin untuk kepentingan yang lain. Tapi bisa saja karena mungkin tadi salah memahami, salah paham, ya kan, ada kekeliruan dan sebagainya. Nah, ini yang harus dikoreksi, ada muhasabah. Dan ini wajib bagi seorang mukmin. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu bagian juga perintah kita saling berwasiat di situ. Nah, apalagi kalau penguasanya khalifah misalnya mencoba-coba menggunakan hukum selain hukum Islam, itu dikoreksi. Ya, pernah juga ada kejadian, ya kan? Pertanyaan, kenapa kok ada membuat yang baru? Ya, misalnya dahulu orang-orang misalnya pada masa Umar bin Khattab tidak pernah membuat daftar bagi penerima harta dari kas negara. Lalu Umar bin Khattab membuat daftar itu. Itu ada pertanyaan juga. Kan ini tidak ada. Dahulu harta itu dihabiskan untuk seluruh rakyat. Tapi karena sekarang banyak sekali, maka ini harus ada disimpan. Ada daftar rakyat yang menerima. Ini baru. Menurut rakyat, menurut salah seorang itu bagaimana itu nggak sesuai. Tapi diabaikan. Kenapa? Karena ini masih dibolehkan. Jadi penguasa juga bisa. Pada saat ada muhasabah dari rakyat, ya, dari masyarakat yang mungkin masyarakat itu belum paham, menurut dia salah, tapi sebenarnya yang dilakukan penguasa benar, dia tetap menerima tadi dan kemudian melanjutkan kebijakannya.
Umar bin Khattab juga pernah mendapati bagian baju yang 2 bagian daripada rakyat. Para sahabat dan seluruh rakyat dapat 1 bagian potong baju, dia dapat 2 potong. Kamu tidak adil, Anda tidak adil, kok Anda dapat 2, saya dapat 1. Nah, kata Umar bin Khattab, ini adalah jatah anak saya yang diberikan kepada saya. Nah, jadi dia dapat 2, dan memang pada waktu itu ya tadi, ya coba. Kenapa? Karena mungkin beda pandangan tadi. Tetapi apa yang dimaksud di sini? Bahwa muhasabah kepada penguasa itu adalah bagian dari kewajiban dan menyertai ketaatan. Ini harus kita pahami. Nah, dalilnya mana? Ya, Rawa Muslim an Ummi Salamah. Anna Rasulullah SAW, dari Ummi Salamah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun, akan ada para penguasa, para umara di antara kalian, dan kalian akan mengetahuinya, ya, akan mengenalnya, akan mengikutinya. Di situ bisa juga wa tunkirun, dan juga kalian bisa saja mengingkarinya. Jadi mengetahui dia ini, ya tadi ada kezaliman, ada ketidakbagusan dalam memerintah. Maka faman arafa bari'a, siapa yang mengetahui itu dia terbebas dari orang tadi. Maksudnya dia bagaimana? Ya, dia mengetahui ini kezaliman. Saya nggak mau ini. Jadi maksudnya di sini dia tahu dan kemudian dia memberikan muhasabah sebenarnya. Wa man angkara salima, siapa yang mengingkarinya pun dia akan selamat. Walakin akan tetapi man radiya, siapa saja yang meridhoi penguasa tadi, wa taba'a, dan juga dia akan mengikuti penguasa tadi. Jadi ada juga nanti penguasa yang pada saat itu melakukan kesalahan. Bagaimana yang selamat? Yang mengoreksi dan berlepas terhadap orang itu. Ada juga dari rakyat yang mengikuti. Jadi kalau misalnya kebohongan, kedustaan misalnya dari seorang penguasa, itu biasanya tetap aja ada yang ngikutin. Nah, bagi orang yang paham, dia akan selamat. Dia tidak mau mengikuti di situ, mengingkari di situ, muhasabah kepada penguasa di situ. Ya. Lalu kemudian ditanya di sini, qalu, berkata para sahabat, afala nuqatiluhum, apakah tidak kami perangi saja mereka itu ya Rasul? Yaitu apa? Orang yang tadi penguasa yang diingkari rakyatnya atau menyimpang tadi, perangi saja. Qala, kata Rasulullah, la ma sallu, tidak selama mereka menerapkan syariat Allah dengan apa? Dengan perumpamaan di sini, tidak selama mereka tetap menyuruh kalian sholat. Dalam riwayat yang lain, ma aqamu fikumus sholah, tidak selama mereka tetap menegakkan pada kalian hukum Allah atau as-sholah, di situ sholat. Gitu. Nah, ini menjelaskan, ya. Mana dia? Dan dalam riwayat lain, wa fi riwayatin ukhra, faman arafa faqad bari'a, siapa yang mengenalnya maka dia terbebas. Waman angkara faqad salima, siapa yang mengingkarinya dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a, akan tapi siapa yang meridhoinya dan juga ada juga yang mengikutinya. Wa hadza riwayah, jadi riwayat ini tufassiru riwayat al-ukhra, menafsirkan riwayat yang lain. Jadi ada riwayat yang lainnya, jadi tidak berdiri sendiri. Faqad amara Rasulullah, telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW al-inkara alal hakim, untuk mengingkari para penguasa yang bagaimana? Yang tadi menyimpang, ya kan? Wa aujaba hadzal inkar, dan juga mewajibkan pengingkaran ini, ya, bi ayati wasilatin mustata'ah, ya, dengan tanda
caranya itu juga tetap dengan ketaatan. Ya. Dengan bagaimana kita mengingkari tadi, bil yaddi ala syartin, dengan tangan, ya tentu dengan syarat. Apa itu? Ya. Ya, antakuna dunal qital, yang sebaiknya dan yang tentu saja tanpa peperangan, dunas saif, tidak dengan kekerasan. Dengan apa? Wabil lisan mutlaqan, hanya dengan ucapan semata. Jadi mengucapkan, mengoreksi. Jadi tidak mengangkat senjata. Karena apa? La maqamu fikumus shalah, kata Rasulullah. Tidak selama dia ini memerintahkan kalian sholat. Bagaimana kalau dia merubah hukum? Penguasanya merubah hukum, merubah pemerintahan. Tadinya sistem Islam tidak menjadi sistem Islam. Bagaimana ini? Maka ini yang kemudian kita koreksi. Lalu kemudian apa? Meminta mereka turun. Nggak mau kita diperangi, ya kita juga ikut perang, akhirnya bisa di situ. Kalau mereka mengganti dari hukum Islam kepada hukum kufur. Bagaimana kalau penguasa memang sudah tidak melaksanakan hukum kufur? Ya memang bukan khalifah, ya tidak bisa di sini dengan kekerasan. Makanya harus dengan dakwah, mendakwahkan mereka kembali kepada Islam, melanjutkan kehidupan Islam, mengangkat penguasa yang bagaimana, yang melaksanakan hukum Islam dengan sistem Islam. Jadi kalau sudah tidak menggunakan hukum Islam, sistem Islam, bukan lagi dengan model muhasabahnya, juga bukan dengan peperangan, tapi kembali dengan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat belum adanya pemerintahan Islam gitu. Dan juga bukan dengan kekerasan, ya, juga bukan dengan misalnya meledakkan diri, bom, senjata, memerangi, tidak. Tapi dengan memahamkan umat dengan Islam, memahamkan mereka dengan Islam. Kan mereka juga orang Islam, ya. Para presiden, bukan para presiden, presiden, panglima, itu kan sekarang. Terus juga kalau Pak Kepolisian enggak ya? Apa namanya? Siapa lagi? Ya kan para menteri yang Islam, disuruh mereka ini bagaimana melaksanakan syariat Islam, pahami Islam. Gitu. Juga bukan berarti kita mengangkat senjata, ya nggak boleh sekarang ini. Ya. Yakni bi ayyi qaulin minal aqwal, dengan satu ucapan dari segala ucapan atau dengan lisan tadi. Au bil qalbi idza ajada anil yadi wal lisan, atau dengan membencinya dengan hati apabila tidak bisa, apabila lemah dengan tangan atau dengan lisan. Ya. Udah selesai nih. Wa qad tabara man lam yunkiru syarikan, dan juga yang dianggap di sini dan telah dijadikan anggapan bagi siapa saja yang tidak mengingkari tadi menjadi apa? Bersama mereka. Ya kan? Lil hakim fil ism. Dalam keadaan mereka berdosa. Ya, iz qala faman radiya bima amalu, ya bagi siapa, pada saat Rasulullah dikatakan di situ, siapa saja yang ridho terhadap apa yang mereka lakukan, wataba, dan juga mengikutinya, ala zalika, ya, fala yabra'a wala yuslima minal ism, maka dia tidak terbebas dan tidak selamat dari dosa bagi yang mengikuti kezaliman. Makanya kita harus mengoreksi. Inilah dalil wajibnya untuk mengoreksi penguasa, mengoreksi khalifah bila terdapat tadi pelanggaran hak, kezaliman, ya dah, ya, kesalahan, kesalahpahaman, bisa jadi di situ. Ya. Nah, sampai situ. Oh, berikutnya banyak. Oh, dalil-dalil. Ya, ini dalil-dalilnya. Nah, ini dalil-dalilnya. Paham? Bener nih, ngerti nih? Alhamdulillah. Ada pertanyaan?
Mungkin Ustazah atau apa? Karimah ada pertanyaan? Lah ini kok tuker-tukeran kitab. Di kitabnya aja ditulis ya. Itu ya. Nah, jadi wajib kita muhasabah lil hukam. Nanti insya Allah ketemu. Nanti anak-anak ketemu dengan momennya, dengan waktunya. Ya, pada saat khilafah itu misalnya ada sedikit. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Sudah terlalu lama mungkin khilafah tidak ada di tengah-tengah kita. Sehingga apa? Sehingga pada saatnya nanti ya, pada saat khilafah berdiri dan menerapkan seluruh syariat Islam, kita menyambutnya dengan kemenangan, kita kemudian memberikannya ketaatan ya, dengan ketaatan kita, tapi kita pun disertai dengan kewaspadaan dan terus menginginkan kebaikan bagi mereka dengan cara nanti muhasabah pada mereka. Kenapa? Karena kewajiban dari Allah. Cukup ya? Ya, cukup. Masih tak pada pelajaran walaupun puasa ya. Sahur tadi ya. Asik sahurnya? Alhamdulillah. Iya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.